Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kan kemarin ada yang pengen bikin ujian pakai timer, ngasihin batas waktu atau ngasihin waktu, ada waktunya gitu, jadi hitung mundur gitu kan. Nah, saya hari ini mau coba jelasin gimana sih caranya biar bisa kayak gitu loh, bisa ada waktu hitung mundurnya sama bisa ada waktu limitnya, jadi anak-anak pun nggak bisa nyontek sembarangan gitu. Kalaupun nyontek biasanya akan ketahuan sih, ketahuannya dalam artian ya adalah nanti gitu, akan aku jelasin. Oke, yang pertama dulu pastinya kita udah buat ininya ya, buat formulirnya, formulir formulir Google-nya. Sini aku udah buat formulir Google-nya ya sampai selesai. Nah, tampilan awal formulir Google-nya kan seperti ini ya. Kalau mau buat limit waktu atau buat limit sampai kapan sih anak-anak bisa ngadain formnya, itu biasanya pakainya form limiter. Tapi kalau untuk countdown atau untuk hitung mundur waktu pengerjaannya itu biasanya pakai TimeEV. Nah, sekarang aku akan jelasin yang form limiter dulu. Jadi gini, ibu-ibu bapak-bapak, cara buat form limiter. Di sini kan ada tombol, bukan tombol sih, ada ini ya, bentuk 3 begini. Ini diklik, terus habis itu kita klik add on di sini. Add onnya diklik. Oke. Nah, di sini kita bisa telusuri di sini. Aku tulis form limiter. Nah, ini kita ambil lagi ini ya. Yang ini diklik. Terus di sini bisa kita langsung install. Jadi kita install, terus habis itu lanjutkan. Ini kita pilih akun yang kita gunain untuk form limiter, akun Google kita ya ibu bapak-bapak, akun Google kita di Classroom ya. Aku pilih akun Google-nya, terus habis itu aku klik di sini izinkan paling bawah, terus oke. Kalau udah klik selesai. Oke, ini udah aku install. Kalau udah selesai diinstal bisa di close. Ini juga bisa aku close. Nah, oke, itu udah selesai diinstal. Gimana cara masukin form limiternya? Nah, di sini kan ada tombol add-on, sesuaikan tema, perhatiin jauh, sama setelan ya. Nah, kita pilih yang add-on. Nah, di sini udah muncul yang tadi kita install, yaitu form limiter. Nah, ini bisa kita klik. Terus habis itu kita klik set limit. Nah, ini kita tungguin sampai muncul seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak.
sampai muncul seperti ini. Terus habis itu kita klik, kita pilih yang date and time. Nah, di sini kita masukin when due date is set on. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kapan tenggat waktunya. Kapan tenggat waktu anak-anak itu bisa selesai mengerjakan. Nah, kalau di sini bisa bebas pilih tanggalnya, tanggal berapa aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, misalkan aku set di sini selesainya adalah tanggal 22 deh. Aku set di sini misalkan tanggal 22 gitu. Karena apa namanya? Ujiannya tanggal 22. Terus time-nya misalkan kita pilih di sini aku mau selesainya itu adalah jam 12. Sudah selesai jam 12. Kalau jam 12 siang itu pakainya PM ya. Tapi kalau misalnya jam 12 pagi itu berarti tengah malam, itu pakainya AM. Tapi karena aku mau selesainya jam 12 siang ya berarti 12 PM gitu. Saya sesuaiin aja. Terus habis itu kita set. Terus habis itu bisa save and enable aja. Udah, from limiternya udah berjalan. Nanti pas tanggal 22 bulan September jam 12 itu udah nggak ada yang bisa ngakses ini lagi, udah selesai gitu. Nah, itu untuk form limiter. Kalau untuk countdown atau timer itu kita bisa pakai salah satu add-on yang lain. Add-onnya itu namanya tadi aku bilang adalah TimeMeV. Nah, kita bisa caranya sama kayak yang tadi, klik yang 3 ini, terus habis itu klik add-on. Kita klik add-on. Kita cari di sini. Bisa cari di sini Quilgo. Kita bisa cari di sini Quilgo. Nah, ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini Quilgo. Bisa kita klik. Terus habis itu kita install. Lanjutkan. Oke, kita pilih lagi kayak biasa, pilih akun Google-nya. Terus habis itu ke bawah kita izinkan. Oke, habis itu berikutnya lalu selesai. Oke, setelah itu disilang. Oke, gimana cara buat ngaktifin Quilgo-nya? Caranya sama, kita klik ini bagian add-on, lalu kita klik yang timemev.me atau timers for Google Form, bukan yang form limiter ya, tapi yang timers for Google Form. Lalu kita klik configure. Oke. Kita di sini klik enable. Enable dulu di sini, enable Quilgo for this form. Oke. Ini add-onnya udah selesai, tapi untuk buat timernya itu kita nggak bisa ngelakuin itu di sini, tapi kita harus ke website Quilgo-nya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita harus ke website Quilgo-nya. Jadi aku plus di sini, terus aku akan ke website Quilgo-nya. Kita klik di sini quilgo.com. Nah, di sini apa namanya, aku udah ada akun ya,
tapi coba aku lockout dulu bentar. Oke, tampilan awalnya ini kayak gini. Tampilan awalnya kayak gini. Kalau udah punya akun Google ya langsung aja sign in with Google. Terus habis itu kita pilih akun kita yang mana. Udah kebuka gitu. Ini ada banyak soalnya aku udah pakai beberapa kali, tapi kalau misalnya bapak ibu baru pakai sekali biasanya dia adanya sekali. Nah nanti bentuk tampilannya akan seperti ini. Gimana cara ngaktifinnya? Cara ngaktifinnya itu kita bisa klik yang ini, public form link. Kita klik public form link. Terus habis itu kita klik yang open self registration. Open self registration. Kita klik sampai muncul seperti ini. Di sini ibu-ibu sama bapak-bapak bisa lihat ini ada kuota. Jadi tiap bulan itu kita ada kuota tiap bulan dan akan diperbarui tiap bulan. Kuotanya itu biasanya kalau untuk versi free-nya itu hanya untuk 100 orang. Jadi kalau misalnya murid ibu sama bapak lebih dari 100 orang ya nggak bisa pakai satu akun, tapi harus pakai 2 akun gitu. Tapi karena muridku kurang dari 100 orang ya pakai 1 akun aja cukup gitu. Kayak kemarin waktu UH ya aku pakai ini gitu, karena aku pakai 1 akun aja cukup. Nah di sini karena aku udah pakai, jadi kuota live aku itu tinggal 47, artinya cuma 47 muridku nanti yang bisa mengakses ini gitu. Oke, kalau udah kita bisa klik edit default setting. Di sini white. Nah, oke, di sini kita bisa pilih time durationnya. Maksudnya apa? Maksudnya seberapa lama anak itu bisa ngerjain formnya gitu, seberapa lama. Kita pengennya seberapa lama, kan biasanya kalau misalnya ulangan itu 90 menit ya, jadi aku biasanya ketik di sini 90 menit gitu. Nah tapi tergantung ibu sama bapak mau berapa menit anaknya ngerjain gitu. Tapi kalau aku pribadi ya 90 menit gitu biasanya. Time durationnya tergantung sih. Nah oke, kalau ini auto close form when time over itu maksudnya adalah ketika waktunya udah habis. Jadi ketika countdown terus waktunya udah habis nih, formnya itu akan ke close sendiri gitu, tanpa anak-anak harus harus nge-close. Kalau misalnya udah selesai bakalan ke close sendiri. Jadi kalau mereka nggak bisa overtime gitu, kerjanya nggak bisa overtime, tapi harus on time 90 menit gitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak nggak mau auto close form when time over, ya berarti nggak masalah, ininya nggak usah dicentang gitu. Kalau ini dicentang kan nanti formnya akan ketutup sendiri kalau misalnya waktunya udah lewat pas 90 menit gitu. Tapi kalau misalnya formnya ibu bapak-bapak nggak centang ini, ya kalau misalnya udah lewat waktu ya mereka tetap bisa ngerjain gitu. Tapi aku biasanya sih ini ya tetap nyentang gitu, aku suka aja sih, jadi aku tetap nyentang itu gitu biasanya. Terus yang hide timer di sini ini nggak bisa kita gunakan karena ini buat premium plans. Terus yang enable camera tracking ini juga nggak bisa kita gunakan karena ini untuk premium plans. Yang bisa kita gunakan itu ini, allow to view quiz score and result after submission. Jadi maksudnya
ketika selesai ngerjain, anak-anak itu bisa langsung ngelihat skornya, skor kuisnya gitu setelah submit. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ibu-ibu mau, bapak-bapak mau anak-anaknya tahu nilainya, ya udah nggak usah dicentang gitu aja itu. Ibu-ibu bapak ya, mungkin biar tahu cara kerjanya, aku mau perlihatkan cara kerjanya kali ya. Oke, aku kasih time duration mungkin di sini nggak usah lama-lama lah ya. Di sini aku kasih time duration 2 menit lah ya. Terus habis itu kita allow to view quiz score biar kita tahu gimana nih nanti. Habis itu kita save di sini. Oke. Nah, terus nanti untuk linknya bapak-bapak, ibu-ibu, linknya itu ya kita pakainya ini ya. Kita nggak pakai link Gform kita yang ini, tapi kita pakainya linknya ini. Kita pakai link ini, nanti kita copy link. Ya nanti kita di sini kita copy link. Terus nanti yang yang kita sebar ke anak-anak itu linknya yang ini. Itu ya. Jadi aku akan coba buat ngebuka formnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Nanti anak-anak disuruh sign in dulu. Tapi seharusnya anak-anak udah tahu, tinggal sign in aja. Sign in, aku coba sign in ke akun aku. Nah, ketika sign in di sini udah terlihat di sini bahwa the form you have entered to open has time limitation. Click the button below when you are ready. This form will be automatically closed when the time is over. Your answer will not be submit automatically once the form close. Please make sure to submit your answer before time runs out. Maksudnya adalah, jadi ini akan automatic close kalau misalnya time-nya udah over. Terus habis itu jawabannya nggak bakalan bisa disubmit kalau misalnya formnya itu udah close. Jadi anak-anak nggak bisa lihat nilainya kalau misalnya answernya udah close, karena tadi yang tanda centang buat auto close formnya kan aku centang ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak aku centang, ini nggak akan ada gitu. Terus please make sure to submit your answer before time run out. Jadi mereka harus submit sebelum waktunya selesai gitu. Nah, di sini bisa lihat waktunya. Di sini karena aku tadi ngasih waktunya cuma 2 menit, jadi ya 2 menit gitu. Selesainya nanti 2 menit. Nah, aku coba open the form ya. Nah, oke, ibu sama bapak bisa lihat di sini ada timenya, ada timingnya di sini, bisa dilihat ya, ada timingnya. Oke, coba aku masukin. Jadi kita kejar-kejaran sama timer. Oh, salah. Oke, nama lengkapnya adalah, misalkan aku pilih kelas. Oke, habis itu berikutnya. Habis itu aku isi. Nah, misalkan aku isi, sini aku isi. Misalkan aku isi nih, aku isi lah pokoknya nih, aku isi ngasal aja ya, aku isi ngasal aja.
Ya, waktunya terus berjalan. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah 10 detik berikutnya. Nih ya, udah 5 detik ya. Lihat. 3, 2, 1. Close. Sorry, time is over. Your answer will not record. Gitu. Jadi dia akan ke close secara otomatis. Tapi kalau misalnya ininya nggak aku, nih ya, coba. Kalau yang ininya nggak aku centang, kita akan lihat bedanya ya, ibu-ibu sama bapak-bapak. Kita akan lihat bedanya. Ini aku save. Kalau misalnya itunya nggak aku centang, apa yang akan terjadi? Aku coba ke Quillgo nya lagi ya. Nah, kita sign in lagi. Sorry, aku pakai yang lain aja. Oke, bisa dilihat perbedaannya di sini. The room you have entered to open has time limitation. Click the button below when you are ready. Gitu. Jadi bisa kita open the form. Nah, ya, tetap ada time limitnya ya. Nah, kita akan lihat bedanya. Salah aja ya. Kita lihat nih, udah 5 detik. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, beda ya, dia nggak ke close tapi akan ada tulisan di sini overtime gitu. Oke. Gitu kira-kira. Bentar, aku selesaikan dulu ya. Biar kita bisa lihat perbedaannya setelah aku submit. Oke, ini coba aku kirim. Nah, kita bisa lihat score. Oke, poin total aku di sini bisa dilihat ya. Nah, kalau ibu sama bapak bisa ngelihatnya di sini. Nih, nah. Ibu sama bapak bisa ke Quillgo. Nah, nih lihat. Ini ada perbedaan.
Yang pertama, dia time over. Dan di sini dia finish tapi with overtime. Jadi semuanya adalah 3 minutes gitu. Jadi beda. Oh, di sini dia ada nilainya. Kalau di sini yang overtime tadi, yang awal itu dia nggak ada nilainya gitu. Oke, aku pikir cukup sampai di sini ya penjelasan aku, ibu-ibu sama bapak-bapak. Semoga bisa dimanfaatkan ilmunya. Aku mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan di kata aku atau aku kurang jelas jelasinnya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tanya aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.